Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rikika Channel. Pengalaman horor kali ini dikisahkan oleh Ibu Indira dan dialami beberapa tahun yang lalu saat Ibu Indira ini masih baru saja menikah dan belum dikaruniai momongan. Nah, mari langsung masuk aja ke ceritanya. Sore itu untuk pertama kalinya saya melihat rumah itu. Rumah kontrakan yang akan saya tinggali bersama Mas Irfan setelah kami menikah. Sebelum menikah, Mas Irfan tinggal di sebuah kos-kosan kecil di dekat kantornya. Kos-kosan yang terlalu kecil jika ditinggali berdua. Sementara rumah orang tua saya terlalu jauh jaraknya dari kantor Mas Irfan. Jadi kami memutuskan untuk mengontrak rumah yang lokasinya masih cukup berdekatan dengan kantor. Bagaimana? Rumah ini memang perlu dibersihkan dan dirapikan di beberapa bagian. Tapi nanti kalau sudah bersih dan rapi, pasti akan nyaman banget. Suara Mas Irfan membuyarkan lamunan saya. Ya, rumah itu memang bisa dibilang tidak terawat, kotor, dan berantakan. Namun ini adalah satu-satunya rumah yang harganya cocok dengan kantong kami. Rumah ini terletak di sebuah perumahan. Memang ada banyak penghuni di bagian depan dan tengah. Namun di bagian belakang sini benar-benar kosong. Semua rumah yang ada di bagian belakang benar-benar tidak terawat. Dan benar-benar hanya kami sendiri yang akan tinggal di perumahan bagian belakang sini. Tepat di belakang rumah saya adalah tembok tinggi yang membatasi perumahan dengan kampung sebelah. Di atas tembok itu terpasang kawat berduri yang dibentuk melingkar-lingkar. Singkat cerita, seminggu kemudian kami pun akhirnya resmi menempati rumah itu. Selama 1 minggu kemarin, kami bekerja keras membuat rumah itu menjadi lebih layak untuk ditinggali. Dindingnya kami cat ulang. Semak belukar yang memenuhi halaman juga sudah dibersihkan. Instalasi listrik dan saluran air juga sudah diperiksa. Ya, intinya rumah itu sudah siap untuk kami tinggali. Perasaan sunyi dan sepi pasti ada. Namanya juga tinggal di rumah yang dikelilingi oleh rumah-rumah kosong tak berpenghuni. Namun, kami berdua cukup senang karena ini adalah rumah pertama kami dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dan kelak rumah ini juga pasti akan menjadi saksi perjuangan kami. Untuk mengusir rasa bosan saat Mas Irfan pergi ke kantor, saya menyibukkan diri dengan menanam banyak bunga-bunga yang cantik di halaman. Saya memang menyukai bunga, jadi kegiatan ini benar-benar bisa mengusir rasa kesepian di rumah ini. Pada suatu pagi, saat sedang asyik menyirami tanaman bunga, tiba-tiba saya dikejutkan oleh kehadiran seorang gadis kecil yang sangat cantik. Gadis kecil itu tampak berdiri di depan pagar sambil tersenyum malu-malu. "Halo," saya berjalan ke arah pagar dan menyapanya. Semakin dekat, saya semakin menyadari bahwa gadis kecil itu memang sangat cantik. Senyumannya manis meski malu-malu. Usianya sekitar 6 atau 7 tahun dan rambutnya ikal menggemaskan. "Hai," saya kembali menyapa. "Mau main?" tanya saya sambil membukakan pintu pagar untuknya. "Boleh," tanyanya. Matanya terlihat berbinar melihat bunga-bunga yang saya tanam. "Boleh dong, ayo masuk. Kamu suka bunga-bunga juga ya?" Gadis itu Mawar namanya. Semenjak kehadirannya, saya tidak pernah lagi merasa kesepian. Rutinitas kami semenjak tinggal di rumah ini selalu sama. Pagi hari, Mas Irfan berangkat ke kantor, dan saya menumpang sampai ke perumahan bagian tengah untuk belanja sayuran. Setelah itu, saya pulang dengan berjalan kaki, mengurusi bunga-bunga, lalu lanjut memasak.
Setelah itu ya paling hanya beberes rumah sambil menunggu Mas Irfan pulang. Tapi sejak ada Mawar, keseharian saya jadi jauh lebih berwarna. Biasanya dia akan datang saat saya sedang menyiram bunga. Bahkan tak jarang datang lebih awal. Saat pulang dari belanja, dia sudah menunggu di depan pagar. Kami melewati hari-hari bersama. Saya membacakannya cerita, mengajarinya berhitung, dan bernyanyi bersama. Mawar sangat pintar. Dia cepat menyerap semua yang saya ajarkan dan ceritakan. Sayangnya, dia tidak pernah mau kalau saya suruh makan. Dia selalu pulang pada saat jam makan siang. Katanya sih, ibunya melarangnya makan di rumah orang. Jadi sebagai gantinya, saya sering membelikannya biskuit, coklat, atau permen. Matanya selalu berbinar saat menerima itu semua. Tapi dia hanya memasukkannya ke kantong bajunya. Sering saya tanya, kenapa nggak langsung dimakan? Dan dia hanya menjawab, nanti saja di rumah. Hari demi hari berlalu. Saya dan Mawar semakin dekat. Saya benar-benar sudah jatuh sayang padanya. Hanya saja, ada keanehan yang tidak pernah saya sadari ketika itu. Entah kenapa, selama kebersamaan saya dengannya, saya tidak pernah menanyakan di mana rumahnya. Waktu itu saya hanya berpikir bahwa rumah Mawar paling di bagian tengah atau depan kompleks. Tapi saya tidak tahu di mana pastinya. Yang kalau dipikirkan sekarang, sebenarnya itu sangat aneh, mengingat kebersamaan kami berjalan cukup lama. Mungkin sekitar 5 atau 6 bulan, hingga akhirnya saya pun mengandung anak pertama. Selama kehamilan, Mawar masih rutin datang ke rumah. Hingga saat hari melahirkan tiba, rumah saya mulai ramai karena ayah dan ibu saya datang bergantian untuk membantu saya. Begitupun kedua orang tua Mas Irfan, sengaja datang dari luar kota untuk melihat cucu mereka. Selama beberapa waktu, Mawar tak pernah datang. Saya berpikir mungkin dia merasa malu karena ada orang tua saya juga orang tua Mas Irfan. Saya pun sedang sibuk-sibuknya mengurus bayi, sekaligus menyesuaikan diri sebagai status baru sebagai seorang ibu. Jadi, saya tidak terlalu memikirkan Mawar. Dan hari demi hari berlalu, tak terasa bayi saya sudah berusia 3 bulan. Orang tua Mas Irfan sudah kembali ke kotanya, sementara ayah dan ibu saya tetap tinggal bergantian untuk membantu saya. Saya pun sudah mulai terbiasa dengan ritme baru saya. Saat itulah saya mulai sering memikirkan Mawar. Saya merindukannya. Saat itu saya baru tersadar, kenapa sekian lama kebersamaan kami saya tidak pernah mengetahui di mana rumahnya atau siapa orang tuanya. Saya pun mulai mencari informasi tentang Mawar. Saya bertanya kepada warga yang tinggal di bagian tengah sampai depan kompleks. Namun anehnya, tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Hingga pada suatu hari, ada seorang asisten rumah tangga yang bekerja di salah satu rumah di perumahan menghampiri saya. Namanya Mbak Yuni. Dia tinggal di kampung belakang kompleks. Bu, apakah Mawar ini wajahnya cantik, senyumannya manis, dan rambutnya ikal? Tanyanya dengan wajah serius. Nah iya, Mbak Yuni kenal sama dia, rumahnya di mana? Sahut saya antusias. Serta harapan menemukan Mawar yang kemarin-kemarin sempat hampir sirna, kini kembali menyeruak. Namun, wajah Mbak Yuni justru terlihat pias. Nanti sore sehabis saya kerja, saya boleh ke rumah ibu? Saya akan ceritakan tentang Mawar, kata Mbak Yuni setelah beberapa saat terdiam. Dan sore harinya, Mbak Yuni benar-benar datang ke rumah. Dan apa yang diceritakannya benar-benar di luar nalar dan logika saya.
Bu, mawar itu tidak nyata. Dia bukan manusia, dia hantu. Itu adalah hal pertama yang diucapkan oleh Mbak Yuni, yang justru membuat saya tertawa. Bagaimana mungkin gadis secantik dan semanis mawar adalah hantu? Mbak Yuni pasti sedang bercanda. Namun, cerita Mbak Yuni akhirnya mengalir, yang membuat saya, ibu saya, dan juga Mas Irfan ternganga tak percaya. Mawar berasal dari kampung belakang kompleks. Tapi ternyata dia hidup di masa lalu. Jauh sebelum perumahan ini dibuat, bahkan jauh sebelum saya dilahirkan. Entah apa yang membuatnya tidak tenang, mawar dalam wujud hantu sering mendatangi orang-orang kampung. Meski tak mengganggu, namun orang-orang di kampung yang sudah tahu kalau mawar adalah hantu, tentu saja merasa ketakutan. Mereka lalu mendatangkan orang pintar yang kemudian memagari kampung, dan mawar memang tidak lagi mengganggu. Namun mawar justru mengganggu para penghuni kompleks bagian belakang sini. Awalnya, mereka juga tidak tahu kalau mawar adalah hantu. Namun setelah mendengar cerita dari orang-orang kampung belakang kompleks, para penghuni kompleks bagian belakang sini pun pindah satu persatu. Bu, kalau saran saya, lebih baik ibu pindah saja dari rumah ini. Apalagi ibu kan punya bayi. Kasian, bayi lebih peka dan sensitif terhadap makhluk halus, kata Mbak Yuni. Tapi mawar gak jahat loh. Dia sangat manis dan baik. Rasanya saya masih belum bisa menerima kebenaran ini. Rasa takut dan juga sedih bercampur aduk di hati saya. Namun, bagaimanapun saya mengatakan bahwa mawar tidak jahat, bahwa mawar sangat manis dan baik. Namun ibu saya dan Mas Irfan tetap bersikeras bahwa kami harus meninggalkan rumah ini. Mawar memang sangat manis dan baik. Mungkin dia hanya ingin menemani saya yang kesepian setiap hari. Namun setelah anak saya lahir, dia pergi. Mungkin karena menganggap bahwa saya sudah tidak lagi kesepian dengan kehadiran anak saya. Ibu saya bersikeras untuk membawa saya kepada seorang ustadz untuk diruqyah. Dan menurut Pak Ustadz tersebut, mawar sesungguhnya masih ada di kompleks bagian belakang itu. Dia tidak pernah pergi dari sana. Mungkin sedang menunggu penghuni baru yang kesepian untuk menemani. Nah, itu dia pengalaman dari Ibu Indira yang pernah dialaminya dulu saat masih di awal-awal pernikahannya. Untuk saat ini, Ibu Indira sudah tidak pernah merasa kesepian karena sudah memiliki 3 orang putra-putri dan seorang cucu yang selalu ada untuknya. Teman-teman, apakah ada yang pernah juga mengalami kisah yang serupa atau mungkin hanya mirip? Cerita dong di kolom komentar. Baik, sampai di sini dulu kisah horor kali ini. Sampai jumpa di pengalaman-pengalaman horor selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.